Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Oke, yang pertama kecepatan rata-rata. Misalkan sebuah benda P jatuh dalam ruang hampa udara sejauh 16 T² kaki dalam T detik. Jadi jarak benda jatuhnya untuk setiap T detiknya adalah 16 T² kaki. Nah, jadi pada detik pertama dia akan jatuh sejauh 16 kaki, yang ini. Kemudian pada detik kedua, kalau kita masukkan T-nya adalah 2, maka benda P akan jatuh sejauh 64 kaki pada detik kedua. Nah, sekarang kecepatan rata-rata mulai pada saat T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2 adalah ini. Jadi kecepatan jadi jarak dia jatuh pada saat T sama dengan 2 dikurangi jarak saat dia jatuh pada T sama dengan 1 dibagi dengan 2-1. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 48 kaki per detik. Kemudian kalau kita mau menghitung kecepatan rata-rata benda P mulai T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5, maka kecepatan rata-ratanya kita peroleh dengan memasukkan waktunya 1 sampai 1,5 adalah 40 kaki per detik. Nah, secara umum, misalkan sebuah benda P bergerak sehingga posisinya pada saat T adalah S, dengan S-nya adalah fungsi dari T, maka pada saat C, benda itu akan berada di FC. Kemudian pada saat C plus H, benda itu akan berada di FC plus H. Dengan demikian, kecepatan rata-rata pada interval ini adalah F dari C plus H dikurangi FC per H. H ini diperoleh dari C plus H min C. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa dari dua contoh ini, kalau waktu semakin singkat, jadi yang pertama ini dari 1 sampai 2, kemudian yang kedua dari 1 sampai 1,5, maka semakin singkat waktunya, maka kecepatan rata-ratanya dia semakin kecil, jadi dari 48 ke 40. Kemudian kalau kita persingkat lagi, misalkan dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,1, maka nanti akan diperoleh kecepatan rata-ratanya adalah 33,6 kaki per detik. Kemudian kalau kita persingkat lagi dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,01, maka diperoleh kecepatan rata-ratanya adalah 32,16 kaki per detik. Jadi semakin singkat waktunya, maka kecepatan rata-ratanya semakin kecil. Artinya semakin pendek interval waktunya, maka kita semakin baik dalam mengaproksimasi kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1. Jadi ini T-nya kan semakin lama mendekati 1, dari 2, 1,5, 1,1, 1,01. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, semakin T-nya mendekati 1, maka kita akan mendapatkan aproksimasi yang semakin baik. Nah, kira-kira kalau T-nya semakin dekat dengan 1, nanti kira-kira mungkin kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 adalah 32. Nah, untuk itu kita berikan definisi kecepatan sesaat agar kita bisa melihat lebih jelas berapa kecepatan sesaat pada saat T gitu ya.
Jadi jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi adalah ft, maka kecepatan sesaat pada saat c itu adalah limit h mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Jadi tadi kita punya kecepatan rata-rata itu kan fc plus h min fc per h, maka limit dari kecepatan rata-rata ini adalah kecepatan sesaat pada saat c. Dengan syarat nilai limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Nah, pada kasus yang tadi, kita punya fungsi posisi pada saat t adalah 16t kuadrat. Maka kecepatan sesaat pada t sama dengan 1 adalah limit h mendekati 0 dari f1 plus h min 1 per h. Kemudian kita cari nilai limitnya, maka ketemu hasilnya adalah 32. Nah, jadi aproksimasi yang kita lakukan tadi ternyata benar ya. Kita bisa menentukan kecepatan sesaat dari aproksimasi tadi. Nah, ini kita berikan dengan lebih jelas sesuai definisi kecepatan sesaat. Ternyata kecepatan sesaat pada saat t sama dengan 1 adalah 32. Nah, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ini adalah salah satu contoh dari aplikasi turunan. Sedangkan definisi presisi dari turunan akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.